What kind of game? A match. Football match. Halo sobat jomblo yang sukanya rebahan dan ingin kaya tapi nggak mau main babi ngepet. Kembali lagi bersama saya Bang Gal, di mana lagi kalau bukan di bioskop kesayangan Anda, Bioskop Bangol. Kali ini kita akan bahas film yang akan merubah hidup kalian. Semoga setelah menonton ini kalian cepat kaya dan dapat pasangan yang sesuai selera. Film ini menceritakan perjuangan sekelompok tahanan perang di era Perang Dunia Kedua. Meskipun kematian sudah di depan mata, mereka tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi dan apa yang mereka yakini. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tahun 1944 ketika tentara Nazi menyelenggarakan pertandingan sepak bola antar tim tahanan perang dan tim elit Nazi pada hari ulang tahun Adolf Hitler. Di film ini kita akan belajar banyak hal yang dapat memotivasi hidup. Bahkan Bang Gal meneteskan air mata haru saat menontonnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen agar dunia film mantap-mantap ini selalu jaya dan berkembang. Oke, judul filmnya adalah The Match tahun 2021 yang disutradarai oleh Dominic dan Jacob Sedlar. Baiklah, film The Match akan segera diputar. Pintu teater 1 telah dibuka, silakan masuk. Ayolah, udah kayak bioskop-bioskop aja. Film diawali dengan adegan seorang kakek yang sedang menonton cucunya bermain bola. Tampaknya sang cucu ini kalah dan sang kakek memberikan ia nasihat-nasihat layaknya kakek-kakek pada umumnya. Kebetulan sang kakek sejak kecil juga menyukai dunia sepak bola. Di bawah pohon yang rindang, sang kakek menceritakan kisah masa lalunya yang belum pernah ia ceritakan sama siapapun juga. Lalu scene berpindah ke masa lalu sang kakek saat ia masih bocil seumuran cucunya saat itu. Sebut saja namanya si Branko. Dulunya ayah Branko rupanya seorang pemilik restoran terkenal di Hungaria. Tokoh-tokoh penting sering datang berkunjung ke restoran itu. Saat itu pada malam tahun baru di restoran itu berkumpul para tamu-tamu penting, termasuk pemain bola terbaik Hungaria bernama László Hofal. Lalu Branko disuruh ayahnya untuk memberikan minuman kepada László. Mereka pun sempat berbincang singkat, namun tampaknya Branko sangat gugup bertemu dengan idolanya tersebut. Ternyata di restoran itu juga hadir tentara Nazi, dan rupanya saat itu Nazi Jerman sedang menjajah Hungaria. Tentara itu selalu melihat László, tampaknya ia mau cari ribut. Soalnya László dan timnya pernah mengalahkan tim Nazi dalam kejuaraan sepak bola. Dan ditambah lagi László adalah seorang Yahudi. Dan benar saja tentara Nazi itu nyamperin László dan terjadilah adu kejantanan antar pria. Si tentara menantang László dan timnya untuk melakukan battle juggling, namun sempat menolak. László tidak mau ikut dalam pertandingan itu. Namun mau tidak mau akhirnya ia menerima tantangan itu dan timnya ternyata menang. Merasa dipermalukan, si tentara Nazi itu pun kesal, namun tampaknya László tidak takut pada siapapun. Dan saat di luar, László dan temannya dipukuli dan ditangkap oleh tentara Nazi. Tampaknya saat itu Branko juga melihat kejadian itu, namun karena ayahnya menariknya dan ia tidak boleh ikut campur. Lalu kembali ke László, ternyata László ditahan sebagai tahanan perang. Dan saat itu Nazi sudah membantai orang-orang Yahudi dan sisanya ikut ditahan bersama László. Mereka dipekerjakan secara paksa dan diberikan makanan yang terbatas. Tampaklah László sedang memotong kayu bersama Karoli yang ternyata pernah jadi lawannya saat main sepak bola. Karoli juga sempat memuji kemampuan László dalam bermain bola. Menjelang ulang tahun Hitler, Nazi yang berada di Hungaria ingin merayakannya dengan melakukan pertandingan sepak bola antar tahanan perang versus tim Nazi. Tampak seorang kolonel menawarkan pertandingan itu kepada László agar ia membentuk sebuah tim sepak bola tahanan. Inilah yang saya salut dari karakter László. Meskipun ia dipenjara dan bahkan ia bisa saja dibunuh di sana, namun ia tetap berjuang pada apa yang ia tekuni. Meskipun ia sempat menolak tawaran itu karena di penjara, tahanan hanya diberikan makanan seadanya dan dipaksa bekerja siang dan malam. Boro-boro main sepak bola lagi, berlari pun mereka sudah tidak sanggup. Setelah diskusi dengan para tahanan, László pun akhirnya menyetujui untuk ikut pertandingan itu, namun dengan syarat agar tim tahanan itu dapat kompensasi tidak bekerja dan diberikan makanan yang bergizi.
Dan mereka pun mengajukan hal itu ke kolonel. Meski sempat ditolak, syaratnya pun tetap dipenuhi karena sang kolonel tidak punya pilihan lain. Ia sangat menginginkan pertandingan ini untuk menyenangkan pimpinannya. Namun karena kekurangan orang sebagai tim sepak bola, Lazio juga diizinkan untuk mencari pemain di kamp tahanan lain. Saat mencari pemain di kamp tahanan lain, Lazio melihat seorang bocil yang sedang disiksa oleh tentara Nazi, dan ia pun menyelamatkan anak itu dan memasukkannya ke dalam tim sepak bola. Dan bocil itu adalah Branko atau sang kakek saat masih kecil. Hal itu sempat tidak disetujui oleh kolonel, namun dengan alasan yang kuat akhirnya kolonel mengizinkan anak itu bergabung ke dalam tim. Tapi karena hal itu, timnya tidak diberikan makanan selama 2 hari. Dan mereka pun mulai membangun base camp dan lapangan tempat mereka latihan. Mereka tampak sangat bersemangat dengan tekad untuk mengalahkan Nazi di pertandingan itu. Saat mereka mulai berlatih, Jenderal Nazi mengunjungi camp itu. Tampak sang kolonel sangat optimis bahwa tim Nazi akan menang di pertandingan nanti. Menjelang 2 minggu sebelum pertandingan, salah satu pemain mereka mencoba kabur dari penjara untuk menemui istrinya, dan alhasil ia pun ditembak mati di tempat. Dan mereka pun akhirnya kebingungan karena mereka kekurangan satu pemain terbaik. Lazio pun sempat bingung untuk mencari penggantinya. Namun akhirnya ia melatih seorang pemain biola untuk bermain bola. Dan mereka pun mengatur strategi agar bisa menang dalam pertahanan ini meskipun dalam keterbatasan. Tujuan mereka hanyalah satu, yaitu kemenangan. Dengan kemenangan di pertandingan itu, mereka berpikir mereka akan mempermalukan tentara Nazi dan itu mengharumkan nama bangsa Hungaria. Lalu tibalah saat yang dinantikan, yaitu hari di mana pertandingan itu berlangsung. Untuk pertama kalinya setelah di penjara, mereka merasakan nikmatnya aroma sabun mandi dan pakaian yang bersih. Mereka tampak bertingkah layaknya anak kecil. Di sini saya sangat terharu melihat film ini. Bahkan mereka masih bisa bersyukur dengan kenikmatan yang cuma soal sabun mandi. Lanjut ke ceritanya, tim Hungaria tampak memasuki lapangan dengan jersey putih hijau dan tim Nazi memakai jersey putih polos. Tampak juga sang jenderal dan kolonel Nazi menonton di tribun VIP. Lalu kick off babak pertama dimulai dan tampak bola dikuasai oleh tim Nazi. Baru di awal pertandingan, salah satu pemain tim Hungaria sudah cedera dan harus keluar lapangan. Tim Nazi terus melakukan serangan tanpa henti dan bahkan bermain kasar. Namun tim Hungaria tetap dalam posisi bertahan. Meski sempat menembus kotak penalti, serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh tim Nazi selalu dapat dihalau oleh tim Hungaria. Rupanya penjaga gawang Hungaria juga kelihatannya cukup lengket. Lem kali ya. Tampak tim Nazi juga terus menguasai bola hingga akhirnya Lazio yang bernomor punggung 9 mendapat bola dan ia mengutak-ngatik dan mengoper ke temannya dan gol. Asik. Gue udah kayak komentator bola, saudara-saudara. Lanjut. Gol pertama pun tercipta dan sementara pertandingan diungguli oleh tim Hungaria. Gol itu pun menjadi penutup babak pertama di pertandingan ini. Saat di ruang ganti, Lazio dipanggil oleh kolonel yang takut tim Nazi kalah dan ia memberikan tawaran. Jika tim Hungaria kalah, maka mereka akan bebas. Lazio pun sempat mendiskusikan kepada timnya, namun mereka tidak percaya pada tentara Nazi. Dan sebelum memasuki lapangan, Lazio pun memberitahu si bocil Branko, jika tim Hungaria menang, si bocil itu harus bersembunyi. Entah apa tujuannya, kita juga tidak tahu. Lanjut. Lalu kick off babak kedua pun dimulai dan tim Hungaria kebingungan apakah mereka menerima tawaran sang kolonel tadi untuk pura-pura kalah. Dan hal itu pun membuat mereka bingung saat bermain dan tim Nazi pun berhasil mencetak gol pertama mereka dan menyatukan kedudukan menjadi 1-1. Namun hal ini tidak membuat Lazio patah semangat. Ia pun membalas dengan gol yang sangat cantik dan membuat kedudukan menjadi 2-1. Tampak pertandingan semakin memanas dan kasar. Tak lama kemudian tim Nazi pun bisa menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti. Sekarang kedudukan pun menjadi 2-2. Menjelang menit-menit akhir pertandingan, tangan penjaga gawang Hungaria sengaja diinjak oleh tim Nazi hingga cedera dan mereka pun menjadikan pemain biasa menjadi kiper. Namun hal itu tidak membuat patah semangat tim Hungaria. Di menit-menit akhir permainan semakin sengit dan panas, tampak Lazio membawa bola dan ia mengoper ke temannya dengan sebuah sundulan yang sangat mantap dan gol pun tercipta kembali dan kedudukan pun kini menjadi 3-2.
Sang jenderal pun semakin panas dan mematahkan rokoknya. Sementara saat itu si bocil atau si Branko tadi melakukan apa yang Lazo minta. Ia pergi bersembunyi di ruang ganti dan pertandingan pun selesai. Dan Branko hanya bisa mendengarkan suara tembakan dari luar. Sementara seorang tentara masuk ke ruangan itu mencarinya. Dan saat pertandingan sudah selesai dan semua orang sudah tidak lagi, Branko pun keluar dari persembunyian dan ia sangat terkejut melihat semua pemain Hungaria tadi tergeletak tak bernyawa di atas rumput hijau lapangan. Rupanya mereka semua ditembak mati oleh tentara Nazi dan tamat. Ending pun ditutup dengan adegan sang kakek dan cucunya yang di bawah pohon. Dan untuk penonton setia bioskop Bangol, Bang Gaul mau bilang, apapun yang Anda lakukan di hidup ini, jangan pernah menyerah dan jadilah versi terbaik dirimu. Terima kasih telah menonton. Salam Bangol.